teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapat kesempatan untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan ilmu teknologi dalam bidang komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Menurut James F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, dalam proses menyampaikan pesan, manusia sering menggunakan alat dalam berkomunikasi. Alat komunikasi ini digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan informasi, baik itu kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Nah, dalam seiring berjalannya waktu, alat komunikasi ini mengalami revolusi dari alat komunikasi tradisional hingga ke modern. Nah, berikut adalah beberapa jenis alat komunikasi tradisional dan juga modern. Oke, sebelum masuk di penjelasan alat-alat komunikasi modern, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat komunikasi tradisional yang telah dipakai oleh masyarakat pada zaman dahulu. Yang kelompok kami ambil ada 6 jenis alat-alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah sebuah asap. Saat tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif yang dapat digunakan adalah asap. Dengan mengumpul asap secara terstruktur, orang yang dapat melihat kumpalan asap yang dibuat akan mengerti bahwa ini adalah sebuah pertanda untuk meminta pertolongan. Yang kedua, prasasti atau daun lontar. Prasasti atau daun lontar yang nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan banyak prasasti dari zaman dahulu yang telah ditemukan pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, lonceng atau kentongan. Alat komunikasi tradisional yang satu ini dapat mengeluarkan suara ataupun bunyi. Dahulu kentongan tidak hanya dipasang di pos keamanan lingkungan, namun juga dipasang di setiap rumah warga. Alat komunikasi tradisional ini digunakan sebagai tanda di lingkungan seperti penanda adanya pencuri ataupun penanda bencana alam. Contohnya seperti banjir. Dan yang keempat, merpati pos. Jauh sebelum teknologi komunikasi massa seperti smartphone muncul, manusia mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan merpati pos. Merpati ini merupakan sebuah hewan yang telah dilatih oleh manusia untuk dapat mengirimkan pesan. Burung merpati kenapa dipilih oleh masyarakat pada zaman dahulu? Karena merpati memiliki daya ingat dan naluri yang sangat kuat untuk kembali ke tempat asal walaupun telah pergi ke tempat yang jauh untuk mengirimkan pesan. Alat komunikasi tradisional yang kelima adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi-informasi penting. Sejauh ini surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi, namun penggunanya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan alat komunikasi tradisional yang terakhir adalah telegraf. Zaman semakin berubah dan alat komunikasi tentunya juga semakin berkembang setelah ditemukannya listrik. Telegraf merupakan sebuah alat komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan. Dari jarak telegraf tidak mengirimkan tulisan seperti pada penggunaannya. Alat komunikasi yang lain dalam hal ini telegraf mengirimkan berupa kode-kode Morse sederhana dalam penggunaannya dan juga memerlukan biaya pulsa listrik melalui kabel. Berikut saya akan menjelaskan alat komunikasi modern. Yang pertama adalah telepon kabel. Macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertamanya tentunya adalah cikal bakal dari smartphone yang sekarang kamu gunakan, yaitu telepon kabel. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh walaupun hanya lewat suara saja. Namun, telepon kabel merupakan cara berkomunikasi pada zamannya. Sangat membantu dan lebih nyaman daripada menggunakan surat. Yang kedua, telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkat lebih tinggi daripada telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Bukan hanya dengan suara saja, kita juga bisa menggunakan video call melalui smartphone. Yang ketiga adalah radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib di rumah kita. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran.
merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikan lewat tulisan dan gambar, televisi atau TV menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam audio visual. Yang kelima terakhir, komputer. Komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Intinya, setiap alat komunikasi sangat efektif jika penggunanya efektif sesuai dengan zamannya. Saat ini tidak sepenuhnya alat komunikasi tradisional yang secara utuh ditinggalkan. Hal ini karena peran mereka masih digunakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat era saat ini. Terima kasih.